Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa subscribe dan like-nya ya guys, karena subscribe itu gratis. Buat kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga rezekinya selalu dilancarkan, amin ya robbal alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel dani.net. Oke, baik teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya akan coba membuat video bagaimana cara kita membuat action cam ini menjadi sebuah webcam ya. Dan nanti webcamnya itu bisa kita gunakan untuk Zoom, Skyping, ataupun live streaming ya. Nah, ini buat teman-teman yang suka live streaming game bisa lah ya coba menggunakan cara ini ya. Karena kalau kita menggunakan webcam bawaan dari laptop itu biasanya sih warnanya itu ya bisa tahu sendiri lah ya, hasilnya itu kurang bagus teman-teman. Nah, sebenarnya kita juga bisa menggunakan HP sebagai webcam di laptop ya. Kita sambungkan ke laptop dan kita jadikan webcam. Namun kalau kita punya satu HP gimana gitu kan, nggak mungkin lah ya kalau kita pakai HP-nya satu untuk kameranya. Nah, untuk main gamenya gimana gitu kan, nggak bisa. Tanpa webcam main game live streaming juga bisa sih, cuman akan lebih bagus lagi kalau kita melakukan facecam teman-teman. Oke, action cam yang saya gunakan di sini adalah action cam dengan harga yang sangat murah, terjangkau. Saya beli di harga 85.000 di Shopee, lagi promo dan gratis ongkir teman-teman. Ini mereknya Kogan, nggak tahu ini Kogan beneran atau KW-nya supernya di KW anjay. Pokoknya itulah ya, ini mereknya Kogan, HD 1080 4K Ultra HD katanya sih. Cuman pas saya coba ya cukup lumayan sih, tapi nggak nyampe 1080. Bisa sih 1080, cuman untuk hasilnya itu sih ya kurang bagus sih ya. Kalau untuk kalau ngeplok-ngeplok biasa atau dipakai untuk webcam bagus lah ya. Karena saya juga sering menggunakan action cam ini untuk Zoom ya, untuk Skype saya juga sering menggunakan Kogan ini teman-teman. Nah, cara menghubungkannya kita langsung saja. Terlebih dahulu kita harus melakukan settingan di action cam ini ya teman-teman. Bentar, karena ini nggak ada baterainya, kita cas aja. Kita lakukan colokan casnya teman-teman. Oke, kita tunggu dia sampai nyala dulu. Oke, spot kamera, let's go. Kita tunggu ya. Ini nggak ada memorinya juga karena saya nggak saya nggak pasangin dia memori, karena saya juga nggak pernah pakai untuk merekam ini ya. Nggak pernah pakai untuk rekam kayak apa sih, ngeplog gitu kan. Saya hanya menggunakan sebagai webcam aja. Nah, ini adalah solusi banget buat teman-teman yang Zoom atau sekolah online ya, daripada membeli webcam yang harganya cukup lumayan ya, webcam eksternal ya, yang harganya di atas pokoknya lumayan lah ya harganya. Karena harga itu relatif juga ya, mungkin ada yang bilang murah, ada juga yang bilang mahal. Tapi kalau kita bandingkan dengan action cam yang ini, harganya itu jauh murah ya daripada yang ini ya. Ini lebih murah ya. Tapi ada juga si action cam yang harganya cukup lumayan mahal, tapi ya kualitasnya sih oke banget teman-teman. Nah, daripada menggunakan yang lebih mahal, kita pakai aja yang murah-murah teman-teman. Yang penting bisa digunakan, kok ngeblur anjir, yang penting bisa digunakan sebagai facecam aja ya. Kita ganti webcam dari bawaan laptop menggunakan action cam ini, dan kita langsung saja dulu masuk ke settingannya ya teman-teman. Untuk settingnya itu kita tekan aja, tahan di bagian tombol OK ini ya. Kita tekan tahan. Nah, di sini ntar ngeblur ya, ada modenya teman-teman. Kita cari modenya dulu. Nah, kalau nggak ada di mode sini, kita tekan lagi teman-teman, nanti akan muncul menu lagi. Nah, di bagian menu setup ya, dia akan pindah ke menu setup. Kita taruh dia ke bawah. Nah, di sini kita aturnya teman-teman. Di bagian USB ini
ada dua pilihan ya. Ada yang disk drive. Disk drive ini untuk memindahkan video atau gambar yang ada di action cam ini ke PC maupun ke laptop ya teman-teman. Nah, kita akan menggunakannya sebagai webcam. Jadi kita akan pilih yang di bagian PC cam ini ya, jangan yang di bagian disk drive, nanti nggak bakalan kebaca ya. Kita pilih yang PC cam, oke aja. Nah, setelah itu USB-nya ini kita sambungkan ke laptop ya teman-teman. Untuk menyambungkannya ya tinggal dicolok aja ke USB, port USB yang ada di laptop ya. Oke, bentar kita sambungkan dulu. Oke teman-teman, action cam-nya sudah saya sambungkan ke laptop ya. Jadi dia akan muncul logo seperti ini teman-teman. Nah ini nggak bisa kita otak-atik teman-teman. Udah nggak bisa kita otak-atik karena sudah terhubung sebagai webcam ke laptop ya. Nah untuk melihat webcam-nya sendiri, kita akan beralih ke layar laptop aja ya. Nah, oke teman-teman, untuk melihat kamera yang ada di action cam ini, kita masuk aja, buka aplikasi kamera yang ada di bawaan laptop ya. Kita lihat dulu kamera. Bentar. Oke, dan ini kedetek sebagai namanya itu 3 device ya teman-teman. Nah, kalau kita gerakkan action cam-nya, nah ini udah kebaca ya teman-teman. Oke, ini gambar saya. Oke. Anjir, nggak benar, bentar. Saya taruh dulu. Nah, bentar teman-teman. Nah ini sudah kebaca ya teman-teman di bagian kamera sebagai kamera belakang ya. Kalau kita switch di sini, dia akan menggunakan webcam yang dari laptop ini sendiri ya, dan hasilnya ya cukup seperti inilah ya, dan delaynya itu cukup lumayan anjir. Nah kalau saya matikan yang matikan lightingnya dulu, dan hasilnya itu aduh hancur. Kita nyalakan aja biar agak mendingan ya. Nah sekarang kita akan coba switch ke bagian action cam-nya teman-teman. Untuk switch-nya ya di sini ada, tinggal klik aja ikon yang ini ya, ada action cam-nya. Nah kemudian action cam-nya tinggal kita bisa taruh di bagian sini teman-teman. Nah bentar, saya akan coba pindah ke kamera HP dulu. Let's go, kita akan pindah dulu. Ternyata agak gelap sedikit ya. Ini berarti kita akan nyalain dulu flashnya yang ini, dan ini kita matikan dulu. Jepret. Oke teman-teman. Nah untuk menaruhnya di sini saya sudah menggunakan apa sih namanya? Ini kita dikasih juga di dalam boxnya action cam ini ya teman-teman. Ini kita dikasih lengkap ya. Nah cara pasangnya cukup gampang aja teman-teman. Di dalam boxnya juga ada buku petunjuknya ya. Ini kelihatan nggak sih? Oke kelihatan ya. Di dalam boxnya itu ada buku petunjuknya ya teman-teman. Nah di sini saya akan, kalau pas anjir goblok. Nah teman-teman, saya kencengin dulu. Oke. Nah untuk action cam-nya kita akan taruh di bagian sini ya. Goblok, kok longgar lagi. Ntar kita buka aja dulu ya. Santai dulu teman-teman, santai. Nah kita akan lock. Oke, saya akan masukin action cam-nya di bagian sini. Jebret. Oke. Dan ini sudah terpasang teman-teman. Nah untuk posisinya ini nggak ke lock ya teman-teman. Kita masih bisa putar ke bagian bawah, bagian ini kiri, atau ke kanan. Kirinya mana sih? Ini kiri saya ya. Kiri saya berarti ke kanan kalian kalau nggak salah ya. Nah kita bisa masih putar kayak gini teman-teman. Mau ke bawah ke atas juga masih bisa ya. Dan ini posisinya nggak ke lock ya. Bisa kita atur. Karena dia kan model ininya itu masih bisa diputar ya, walaupun udah dikencengin skrupnya ini. Oke, coba kita akan lihat. Kita pindah lagi di bagian OBS Studio. Kita akan masuk di OBS Studio ya. Kita masuk ke OBS Studio dan kita akan atur. Kita akan input apakah kedetek atau tidak. Untuk
menggunakan action cam ini kita tinggal klik aja yang ada tombol plus ini ya. Dan kita klik yang video capture device. Kemudian klik OK. Nah, di sini ada pilihannya teman-teman. Ada yang USB PGA. Nah, ini nama device-nya adalah 3 device teman-teman. Klik aja yang 3 device ini. Kita, udah aktif ya. Bentar. Mungkin masih loading. Kita lihat dulu. Kok nggak aktif? Atau mungkin ini karena lagi direkam ya. Lagi direkam, saya akan coba. Dan ini masih rekam ya. Saya akan coba stop dulu ya teman-teman. Oke, sekarang kita sudah berhasil menyambungkan OBS-nya ke, bentar saya nyalain flash-nya dulu. Ini berarti kita matikan ya. Oke, kita matikan. Nah, oke. Ini sudah berhasil terhubung ke OBS Studio teman-teman ya. Caranya ya seperti tadi, kita tinggal klik tombol plus dan video capture-nya. Nah, di bagian video capture-nya ini kita pilih yang ini teman-teman ya, yang 3 device, tergantung namanya ya. Kalau yang USB PGA ini adalah bawaan dari laptop ini teman-teman. Jadi kita pilih yang 3 device di sini ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini tinggal kita atur aja posisinya di sini. Biasanya kan di bagian pojok kiri bawah ya, pojok kiri kanan bawah, atau di bagian kiri bawah atau kanan bawah bisa ya. Ini tinggal kita atur aja. Untuk posisinya juga bisa ini kita putar dikit biar naik. Oke, ini sudah cukup lumayan ya teman-teman. Warnanya agak terlalu keras, kita nih bawahin dikit. Oke, ini cukup lumayan ya untuk sebagai webcam ya teman-teman. Ini udah cukup bagus ya, menurut saya ini cukup lumayan ya. Dan untuk warna yang dihasilkan ya tahu sendiri lah ya, kualitas kurang dari 100.000 itu ya hasilnya kayak gini ya. Tapi kalau untuk dipakai Zoom, Skype atau video call ya ini, atau main Ome TV, ini cukup lumayan teman-teman. Atau sekarang kita akan coba di Ome TV kayak gimana ya. Ini kita ini mute dulu ya. Kita coba buka Ome TV ya. Kita tes dulu teman-teman seperti apa hasilnya. Oke, kita sudah masuk di Ome TV dan saya sudah login menggunakan Ome TV ya. Nah, untuk pertama kali lupa saya kasih tahu, biasanya kalau menggunakan Google Chrome ya teman-teman, kalian akan diminta untuk mengizinkan audio atau kameranya ya. Nah, di bagian sini kalian bisa lihat, ini kita klik aja. Nah, biarkan saja yang kecentang bagian atas ini ya untuk aksesnya ya, akses ke mikrofon kalian atau ke action cam-nya atau kamera kalian. Nah, kita klik aja kelola di bagian sini. Udah di bagian OBS-nya ini kita hapus dulu yang di sini ya. Ini kita remove dulu karena tadi udah kita praktekkan, udah berhasil juga ya kan. Kita beralih di sini di bagian pengaturan tadi. Kita lihat yang Ome TV ya di Google Chrome-nya. Oke, kameranya diizinkan, mikrofonnya diizinkan. Oke, kita bisa keluar. Dan kok menolak anjir. Untuk device-nya, kameranya bisa kita pilih juga di sini ya. Ada 3 device USB kamera. Kalau kita pilih yang USB kamera, berarti kok menolak anjir. Bentar, ada yang salah nih. 3 device. Oke, ini udah kelihatan teman-teman ya. Bentar. Aish. Oke, ini udah kelihatan teman-teman ya. Di Ome TV kita sudah bisa menggunakan action cam ini ya sebagai bagus juga ini untuk buat konten Ome TV teman-teman. Untuk mikrofonnya kita bisa pilih. Nah, yang 3 ini adalah mikrofon bawaan dari action cam-nya sendiri teman-teman. Kalau untuk mikrofon yang dari laptop atau punya mic eksternal ya atau clip on, kita pilih aja yang bagian mikrofon yang hardware atau software yang driver yang ada di laptop kalian teman-teman ya. Dan seperti inilah teman-teman, coba kita klik mulai. Anjay, kayaknya tumben banget saya main Ome TV ini. Pokoknya seperti ini lah teman-teman. Kita bisa menggunakan sebagai, stop dulu, siapa sih ini anjir. Kok ada orang nongol, saya malu coba. Oke, kita bisa juga menggunakan live streaming menggunakan action cam ini teman-teman. Kita bisa menggunakan OBS Studio sebagai softwarenya
live streaming di Facebook bisa, live streaming di YouTube juga bisa teman-teman. Dan apalagi ya, pokoknya seperti itulah teman-teman, cara ngaturnya juga gampang banget ya, nggak sulit-sulit amat ya. Untuk hasilnya cukup bagus sih menurut saya teman-teman, ini cukup bagus daripada kita harus membeli webcam yang ukurannya cukup lumayan gede juga kan, dan harganya juga ya jauh lebih mahal daripada action cam yang saya beli ini teman-teman. Harga yang saya beli itu di Shopee sekitar, tadi saya sudah sebutkan di awal video. Silakan diputar saja kalau mau tahu harganya, biar kalian mengulang video ini, anjay. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.